Kita tadi membahas tentang infeksi saluran kemih dan infeksi prostat, tapi infeksi ini lebih sering terjadi pada perempuan. Karena itu, saya sudah bilang sebelumnya, tapi di video ini saya akan tunjukkan gambarnya lagi dan jelaskan lagi alasannya. Alasan kenapa infeksi prostat lebih sering terjadi pada perempuan adalah karena saluran kencing mereka lebih pendek. Pada perempuan, saluran uretra, yaitu saluran tempat urin keluar dari tubuh, itu lebih pendek. Sedangkan pada laki-laki, saluran ini jauh lebih panjang. Pada perempuan, salurannya jauh lebih pendek. Dan lubang uretra, yaitu tempat keluarnya urin dari tubuh, pada perempuan letaknya sangat dekat dengan area genital dan anus. Karena itu, infeksi atau bakteri dari anus atau area genital bisa dengan mudah menempuh jarak yang pendek melalui saluran ini dan masuk ke kandung kemih, sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Secara perlahan, infeksi ini bisa naik melalui ureter ke ginjal. Tapi pada laki-laki, seperti yang sudah saya sebutkan, karena saluran uretra mereka lebih panjang dan lubang uretra letaknya jauh dari anus, risiko infeksi pada laki-laki jauh lebih rendah. Jadi, mari kita bahas di episode ini bagaimana kita bisa mengetahui jika terjadi infeksi saluran kemih dan bagaimana cara mengenalinya. Dalam kebanyakan kasus, pasien yang datang kepada kami biasanya mengeluhkan rasa perih saat buang air kecil. Rasa perih ini bisa dirasakan sejak awal, atau pada beberapa orang, rasa perih itu muncul secara tiba-tiba. Setelah buang air kecil, biasanya langsung terasa nyeri. Seringkali ada nyeri ringan di perut bawah. Beberapa mengeluhkan bau tidak sedap pada urin. Ada juga yang merasa belum tuntas setelah buang air kecil, sehingga ingin buang air lagi. Ada juga yang harus bolak-balik ke kamar mandi. Biasanya, dalam kehidupan normal, seseorang buang air kecil 3 kali sehari. Tapi saat infeksi, frekuensinya lebih sering dari 3 kali. Bisa saja 6, 12 kali, atau lebih sering. Bisa juga disertai demam ringan, suhu tubuh meningkat. Nafsu makan bisa hilang, merasa sangat lemas, atau bahkan muntah. Jadi, jika seseorang datang dengan keluhan seperti ini, kita bisa menduga bahwa dia sedang mengalami infeksi saluran kemih. Selain itu, jika infeksi ini berlangsung lama atau jika infeksi saluran kemih ini tidak kita obati dengan benar, maka infeksi tersebut bisa naik dari kandung kemih melalui ureter ke ginjal. Ketika infeksi ini sudah sampai ke ginjal, seringkali gejala-gejala yang saya sebutkan sebelumnya, jika infeksi sudah naik ke ginjal, biasanya akan muncul beberapa gejala tambahan, seperti nyeri di bagian belakang atau pinggang. Seringkali juga muncul demam yang disertai rasa menggigil, kedinginan, bahkan kadang-kadang sampai menggigil hebat yang dalam istilah medis kita sebut sebagai chills and rigors, dan bersamaan dengan itu, mual, nyeri badan, dan gejala-gejala seperti ini juga bisa muncul. Jadi, jika seseorang mengalami gejala-gejala seperti ini, harus menganggap bahwa dirinya terkena infeksi saluran kemih, dan jika memang terjadi infeksi, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan secepat mungkin. Ketika Anda konsultasi, anggaplah saat menemui dokter spesialis kandungan, beliau akan melakukan pemeriksaan fisik dan memberikan tes laboratorium. Mengenai pemeriksaan fisik, karena ini infeksi saluran kemih dan seperti yang saya sebutkan, pada wanita jalur infeksinya melalui vagina. Dan saluran kemih dan saluran reproduksi berdekatan, sehingga seringkali infeksi pada saluran vagina terjadi. Infeksi saluran kemih membingungkan dengan infeksi lain. Jadi, dokter kandungan Anda akan melakukan pemeriksaan. Jadi, Anda harus siap untuk itu. Ingatlah bahwa ketika dokter kandungan memeriksa Anda harus bekerja sama dengannya.
Jika Anda tidak bekerja sama dengan dokter tersebut, maka akan sangat sulit baginya untuk melakukan pemeriksaan pada Anda. Dan pakailah pakaian yang mudah dibuka, sehingga dokter bisa dengan mudah melakukan pemeriksaan pada Anda. Sering kali saya melihat pasien datang kepada kami. Ketika saya bilang akan memeriksanya, dia mulai membuka pin satu persatu, bahkan ada pasien yang membuka 12-15 pin. Nah, waktu yang terbuang ini kadang-kadang memang cukup lama. Hal ini bisa menimbulkan rasa jengkel. Karena ketika seseorang datang ke dokter dan butuh waktu lama, dokter jadi agak kesulitan saat memeriksa. Jadi, selalu ingatlah ketika Anda pergi ke ruang praktik dokter, terutama ke dokter penyakit dalam, pakailah pakaian yang memudahkan dokter untuk memeriksa Anda. Saya ulangi. Kami mohon kepada Anda semua, setiap kali pergi ke dokter, tolong bantu dokter melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Sekarang, banyak orang bertanya, misalnya pasien saya bilang, saya infeksi di prostat, kenapa Anda harus memeriksa bagian itu? Tidak perlu. Cukup kasih saya tes prostat atau USG, itu cukup. Saya ulangi lagi, seringkali infeksi di saluran kemih bisa tertukar dengan infeksi prostat, atau infeksi di vagina bisa disalahartikan sebagai infeksi prostat. Bisa jadi infeksi di saluran kemih disebabkan oleh infeksi prostat, atau sebaliknya, infeksi prostat bisa berasal dari infeksi di saluran kemih. Karena itu, pemeriksaan fisik sangat penting. Sebab, kalau kita tidak memahami jenis infeksinya dan langsung memberikan pengobatan, seringkali infeksinya tidak benar-benar sembuh dan pasien tersebut akan terus-menerus datang ke kita dengan keluhan infeksi yang berulang. Pemeriksaan di sini sangatlah penting. Selain pemeriksaan fisik, kami juga melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Kami melakukan pemeriksaan urin rutin mikroskopis yang biasa disebut pemeriksaan rutin, lalu kami juga melakukan tes kultur dan sensitivitas. Melalui tes ini, kami bisa mengetahui antibiotik mana yang biasanya digunakan dan antibiotik mana yang efektif melawan bakteri penyebab infeksi tersebut. Jadi, itulah sebabnya tes urin RME dengan CS yang kami sebutkan itu sangat penting dan harus dilakukan. Jika seseorang mengalami infeksi berulang kali dan tidak sembuh meskipun sudah diberi obat, maka kami melakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan tersebut bisa termasuk ultrasonografi, tes gula darah, maksudnya tes diabetes, juga sering kami lakukan, dan kadang-kadang kami juga melakukan tes swab vagina. Kami juga melakukan tes ginjal dengan USG pada pukul 8, dan seringkali juga diperlukan röntgen. Semua pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah ada batu ginjal atau masalah lain yang menyebabkan infeksi berulang, dan kami juga melakukan satu tes lagi yang berkaitan dengan hal ini. Tes sistoskopi. Sistoskopi sebenarnya tes endoskopi, menggunakan kamera kecil dimasukkan melalui saluran kencing setelah pasien dibius. Dalam proses ini, pasien tidak sadar dan tidak merasakan sakit. Dengan kamera, kita bisa melihat kandung kemih tempat urin terkumpul. Di dalamnya, kita bisa melihat apakah ada batu atau masalah lain yang bisa menyebabkan infeksi berulang pada pasien. Setelah memeriksa masalah-masalah tersebut, barulah diambil langkah selanjutnya. Jika dokter spesialis kandungan Anda atau dokter Anda memberikan pengobatan yang sesuai, insya Allah Anda akan sembuh total.